Sebagai negara kepulauan, potensi garam di tanah air sangat besar. Garam menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sering menjadi ironi. Karena kaya pesisir, namun kerap tidak diimbangi dengan produktivitas garam yang sebanding. Faktanya, realisasi penyerapan garam petambak oleh industri makanan dan minuman sebesar 800.000 ton sampai Februari 2020 lalu. Industrialisasi garam semakin berkembang, karena dari potensi lahan seluas 9.789 hektar, baru termanfaatkan 2.348 hektar. Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat menargetkan produksi garam rakyat bisa mencapai 180.000 ton. Dari potensi lahan tambak seluas 9.789 hektar. Khusus di Lombok Timur, petani garam banyak tersebar di pesisir Jerowaru. Garam lokal diproduksi di Serumbung, Kecamatan Jerowaru. Kalau pembuatan garam awalnya sebab kita pakai petakan air ya. Okay. Itu kadang-kadang kalau dulu kita pakai 3 stokan air. Sekarang bisa 2. Nah, kebanyakan sekarang 2. Nah, jadi pertama masuk ke stokan pertama air itu 15 hari. Baru kita oper ke stok kedua. Nah, di stok kedua itu sudah 20 hari baru kita alirkan ke sawah. Ke sawah? Ke petak garam. Nanti di situ ya paling-paling 4-5 hari sudah timbul garam. Untuk total harinya berarti berapa semuanya sampai jadi garam itu, Pak? Ayo nah. Rangai beten ada dina. Kalau istilah orang Sasak ya, itu lamun banget maju, itu sampai 10 hari di dalam kotakan garam. Meja garam ya. Air itu mengendap jadi garam. Kalau air sawah baik artinya, tapi kalau sawah kurang baik tanahnya, mungkin pengaruh tanahnya juga, itu kadang-kadang cepat dia, tapi hasilnya kurang. Nah, baru ada garam dibikin, lalu disebarkan kemari. Sedangkan orang-orang Madura, yang sekarang kan banyak di Madura. Nah, orang-orang Madura ini mau ambil contoh. Bisa, kalau di embung pertama itu kan 10 hari. Embung kedua kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang juga 10 hari. Kira-kira apa derajat tanahnya. Kemudian masukkan di kotakan garam. Nah, di kotakan garam itu kadang-kadang 3-4 hari sudah mulai. Jadi total aku udah ngembangi prosesnya. Kalau 10 sama 15 hari. 15 hari. 30 hari? 20 hari lah. 20 hari. Tapi yang penting kan di meja garamnya yang penting kan? Iya. Berapa lama dia menjadi garam? Kalau di meja garam yang penting dari ini dulu. Dari kotakan airnya. Kotakan terakhir. Kamu misalnya 2, 1, 2. Ini kotakan terakhir, kedua ini yang langsung ke meja garam. Tapi disinilah ketentuannya nanti apa hasilnya memuaskan apa tidak dari kotakan air ini. Nanti di sini kadang-kadang kalau sudah suhunya sampai 30 itu paling 2 hari jatuh sudah garam. Masih begini sudah jatuh. Terus kalau di sini sendiri itu Bapak ada ndak ladang garamnya yang dijadiin ladang ini? Ada ndak ladang garam yang dijadiin ladang udang di sini, Pak? Oh, yang berubah gitu? Yang berubah jadi ladang udang gitu. Ada banyak. Maksudnya
yang dikelola Bapak? Ada tidak di sini bahwa tambak garam yang berubah menjadi tambak udang? Okay. Memang enggak ada. Anu saja, enggak ada. Apa? Enggak berubah, tapi dua fungsi. Oh, dua fungsi. Dua fungsi. Kalau musim hujan kita lepaskan ikan, tambang bandang ikan. Nyebar ikan. Ya, kalau musim hujan. Musim enggak produksi. Menurut Bapak, selama proses garam ini apa masalah yang paling besar yang pernah Bapak alami? Kendala? Kalau kita di sini permasalahannya hanya pemasaran, pemasaran yang tidak ada. Karena sering saya katakan sama pemerintah Lombok Timur, adakan pemasaran itu adalah satu, harus ada PN garam. Seperti daerah-daerah lain ada. Nah, kedua, cara kerja harus dikontrol. Tapi ini kan buktinya tidak ada. Jadi semau gue yang penting banyak hasil, tidak memperhatikan kualitas. Jadi terhambat. Nah, kalau di sini kan kualitas yang kita perhatikan. Tapi di sini kalau garamnya putih cepat laku. Kalau di daerah lain misalnya kita jual di sini 50. Nah, kalau di selatan ini kan sembarang aja kualitasnya. Maka pada kadang 30.000, 25.000. Jadi lebih jauh tingginya di sini. Sebab tidak memperhatikan kualitas. Kalau yang lain hanya memperhatikan banyaknya garam. Itu. Pak, mau nanya ini prosesnya sedang apain, Pak? Sedang dinaikkan sedikit. Kalau sudah begini, ntar sore mau dinaikkan langsung. Oh, berarti ini udah jadi dia? Jadi dia. Kita tunggu nanti sore. Kalau prosesnya dari awal apa sih, Pak? Kalau yang buat garam ini sendiri tuh? Pertama itu kita kita gunakan air tampungan dulu, masukkan air dari apa namanya di sini dari empang dulu, naikkan ke atas dulu, kita diamkan dulu selama 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu. Nah, nanti setelah BE-nya kurang lebih sampai 5 lah, kurang lebih BE-nya 5, baru kita turunkan ke petak sini. Kita tunggu lah sekitar kadang-kadang sampai 1 minggu lebih, baru dia mulai berbentuk garam lah seperti itu. Terus yang BE tadi tuh istilahnya apa, Pak? Itu istilah kadar garamnya. Kadar garamnya. Itu BE-nya, itu istilah BE. Saya gunakan BE. Terus kalau yang dari lautnya itu sendiri itu dimasukkan ke empangnya dulu atau bagaimana? Iya, dimasukkan ke empangnya dulu. Terus kita tarik dari empangnya, naik ke atas dulu, ditampung di sini. Dan di sini istilah nyambung lah istilahnya di sini. Yang di atas ini, yang di sini kan bangkatnya itu. Kalau istilah kita di Lombok lah begitu kan. Iya. Apa biasanya dia bikin garam tuh, Pak? Kalau masalah bulannya sih relatif sifatnya. Soalnya kan kita tergantung dari keadaan cuaca sudah. Oh, berarti produksinya tergantung cuaca. Iya, cuaca itu. Kalau garam ini kan biasa produksinya kan musim panas gitu kan. Kalau musim hujan nggak bisa. Kita akan berhenti. Terkadang kan dari pengepul pun segini, kadang-kadang dari perintah pun lebih rendah kan, seperti itu kan. Gimana kita bisa hidup? Terus kalau dari persaingan itu, Pak, biasanya kan di sini kan banyak juga ladang garam. Nah, itu biasanya gimana, Pak? Apa belum, karena kan saya dengar tadi belum ada kelompok taninya gitu. Jadinya harganya suka saling jatuhin gitu. Nah, kalau itu berdampak atau gimana, Pak? Gimana ya? Soalnya ini kelompok-kelompok sih sudah sering dibentuk, tapi tidak pernah jalan sampai sekarang seperti itu. Itu kan faktornya juga kan, sebagian daripada petani-petani kita ini kan banyakkan orang yang tidak pernah bersekolah, jadi tidak tahu bagaimana begini. Jadi kan mereka hanya ikut-ikutan lah, bikin kelompok. Jadi mereka tidak tahu apa itu begini karena mereka tidak tahu lah seperti itu. Jadi keinginan untuk bikin kelompok itu agak kurang seperti itu. Akhirnya persaingannya jadi tidak rata. Nggak rata gitu. Kan karena faktor kebutuhan, maka mereka
memberikan solusi kepada kami lah sebagai petani rakyat kecil seperti kami inilah. Negara Belanda. Kan Belanda dulu menjajah kita. Oke, Pak. Nah, jadi dia mau boleh saya bebaskan, katanya sama nenek saya, nama saya sama. Boleh saya bebaskan dari tahanan ini dengan catatan harus ada mutiara lautan, mutiara terpendam bawakan. Jadi garam inilah mutiara terpendam. Nah, baru ada di Lombok sampai kemanapun di sinilah. Lalu nenek dulu minta izin, saya minta izin. Dia bilang, boleh katanya kontler. Tapi berapa bulan? Malum Belanda lah. Sekian bulan boleh berangkat. Terus dia ke Cikoang. Cikoang itu di Sulawesi Selatan, di Makassar. Kebetulan orang Cina yang ngelola, hanya satu kotak. Ditanya-tanya, setelah itu pulang. Nah terus ada jembatan di Kedome itu, jembatan yang lain ke Tanjung Luar. Nah disitulah dibikin. Setelah ada garam, baru dibawakan kontler. Kontler istilah dulu kan orang Belanda. Ini kancang tuan katanya orang dulu. Apa namanya, kalau yang garam sudah berbentuk seperti ini berarti sudah jadi ukur? Ya sudah jadi, sudah siap dinaikkan lah, sudah siap dipasarkan lah. Oh berarti bentuknya masih garam kasar gitu, Pak? Ya, garam kasar. Memang seperti ini, kalau kita bikin garam halus itu kan ada prosesnya lagi kan. Nah terus dari sini nanti langsung dipasarkan atau dibiarkan di gudang dulu, Pak? Di gudang tergantung, kalau memang ada pembeli ya kita jual, kalau memang nggak ada ya kita diamkan dulu seperti itu. Tapi kalau yang apa namanya biasanya itu dari produksinya ini lebih banyak orang datang beli ke sini atau mengantar ke tempat gitu, Pak? Tergantung, soalnya kalau kami di sini kan hanya sifatnya kami menunggu. Kalau memang ada pengepul yang beli, baru kita jual. Kalau nggak ada, kita diamkan. Makanya di sana lah tempat kelemahan kami lah di sini, kekurangan kami bagaimana caranya. Tuh, makanya kan karena kurangnya pembeli. Dari pengepul kan kadang-kadang pengepul ada yang begini begitu kan, jadi karena kurangnya pembeli di sini kan, sehingga di saat ada masuk pengepul kan kami kan berbondong-bondong mau menjual barang kan. Betul. Jadi kan mau tidak mau kan siapa yang mau agak garamnya kerendahan kan itu yang diambil kan seperti itu. Betul, makanya itu kan faktor garam ini tidak bisa naik lah seperti itu harganya. Sekarang saya katakan tadi lah karena faktor ekonomi lah. Iya betul. Jadi kan mau tidak mau harus dilelang seperti itu. Sekarang berapa sih kisaran harga garam? Kalau yang sekarang tergantung sih. Kadang-kadang teman-teman kebanyakan ada yang, kalau yang maksimal yang sekarang itu 50.000 per 1 kuintal. Per 1 kuintal? Iya, 50.000 per 1. Terkadang itu pun masih relatif juga. Sekarang ada bahkan ada yang menjualnya 40, kadang 45. Makanya itu. Berarti itu termasuk murah, Pak ya? Iya, murah itu gitu. Terkadang kan satu peta itu kan tidak seberapa. Itu pun kalau seperti saya kan bisa kadang-kadang bisa nyampe 1 ton. Itu pun dalam jangka waktu 15 hari. Itu pun tergantung, itu kan dengan ukuran petak yang besar lah itu. Kalau yang petak yang kecil-kecil begini kan tidak seberapa. Paling 3-4 kuintal lah per petak. Dalam jangka waktu 1 minggu. Itu kan kalau kita apa namanya, kalkulasikan dengan kebutuhan itu kan tidak sesuai. Iya. Ya, itu tidak berimbang. Ya, tidak berimbang. Jadi di sanalah kata adanya kan. Kalau bisa diceritain prosedur pembuatan garamnya itu dari awal apa aja, Pak? Pembuatan garam. Ya, pertama itu kita apa namanya, pemadatan meja garam itu. Okay. Sementara jadi penumbukan, kita panasin dulu air itu di kotak 1 dan kotak 2. Okay. Setelah meja garamnya padat, baru dialirkan air yang sudah meja garam. Ke meja garam. Air yang sudah di kotak terakhir. Yang dipanaskan di kotak pertama dan kotak kedua itu. Namanya proses produksi di sini tuh berarti semuanya itu masih belum ada yang pakai mesin semuanya? Belum ada. Masih terus tradisional ya.
Kalau orang-orang yang kerja di sini nih Pak, orang-orang yang sekitar sini atau yang ada yang dari luar? Ada orang luar juga, luar ini, Luar luar Jerowaru. desa ini, luar desa Jerowaru. Oke. Terus kalau misalnya kerja gitu Pak, apa namanya, kerjanya cuman pas produksi garam aja atau sepanjang tahun itu udah kerja gitu Pak orangnya? Ya kerja garam aja. Kerja garam aja. Kalau misalnya dari omset Pak, sekali produksi garam itu bisa dapat omset berapa misalnya di sini Pak? Ya, kalau luas 2 hektar itu ratusan ton. Kalau per kotaknya itu ya bisa 1 ton. Bisa 1 ton. Ya. Terus Kira-kira menurut anunya juga besar kotakannya, meja garamnya. Kalau lebih besar lebih banyak hasilnya. Kalau ukuran ini ya paling 1 ton. 1 ton, berarti satu petak 1 ton. Satu kali panennya. Terus kalau harga garam itu biasanya per kilo sekarang Pak itu berapa? Untuk sekarang ini waktu-waktu ini. Ya, Waalaikumsalam. Sekitar 500 mungkin per kilo. 500 rupiah per kilogram. Terus tadi Pak saya mau nanya masalah-masalah yang teknisnya dulu Pak, mungkin yang di lapangan yang sering Bapak alami. Kalau prosedur buat garam itu apa aja masalahnya di sini Pak? Itu aja pengolahan air itu, pengolahan air. Sempat juga dikatakan kalau misalnya fungsi tambaknya ada 2. Kalau misalnya bisa jadi tambak nah itu gimana? Nah, setelah selesai garam kita tebar ikan bandeng. Ikan bandeng. Iya, ikan bandeng. Terus kalau garam itu biasanya bulan apa sampai bulan apa? Ikan bulan apa sampai bulan apa? Mulai bulan 3 sudah sampai dengan April April mulai. Ya. Bulan 3 mulai kerja. Maret. Nah, Maret sampai bulan April baru selesai anunya. Apa? Dari April mungkin mulainya. Terus kalau untuk pengkerasan itu kadang-kadang April gitu. Setelah Juni baru kelihatan garam. Juni. 2 bulan. April mulai gimana? Mulai April sudah kerja. April kerja. Bikin atau pematang apanya itu kan, perbaiki pematang. Dari mulai April itu mulai kerja. Terus setelah buat itu April, langkah selanjutnya apa Pak? Setelah misalnya tadi April kan bikin pematangnya, nah bulan selanjutnya itu apa yang garam sudah. Langsung garam Garam sudah. Terus kalau yang untuk ikan bandengnya itu bulan apa biasanya Pak? Bulan ini selesai November. Oh, November itu udah hujan gitu soalnya. November Desember lah. November Desember hujan karena baru kita tebar bibit ikan menghasil betul. Oktober ya angin pulang. November kadang-kadang 15 hari kita kerja. Jarang kita kerja sampai akhir November itu kecuali musim berubah. Terus Bapak kan sebagai pengelola Pak, pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah selama mengelola ini? Bagaimana berbentuk mesin air dengan kereta dorong. Pak, kalau misalnya Bapak pengen menyampaikan kepada pemerintah nih Pak, apalagi yang pingin mungkin diminta bantuannya selain pernah dikasih mesin, mungkin Bapak pengen dibantu apa gitu sebagai pengelola garamnya di sini? Itu kita mengharap lagi bantuan mesinnya. Ada risiko besar ya yang kini dihadapi oleh petambak garam atau petani garam. Ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim, terutama pemanasan global, tapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah, terutama kebijakan impor garam yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dan ini kurang sekali
menyentuh kehidupan petani. Dengan kata lain, kebijakan impor garam merugikan petani. Nah, ini menyebabkan beberapa petani garam, terutama di Lombok Timur, itu terus-menerus melakukan upaya-upaya adaptif supaya dia bisa survive sebagai petani garam maupun sebagai orang yang harus menjalankan kehidupannya. Untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petambak garam atau untuk memberdayakan petambak garam, maka pemerintah bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat bisa bekerja sama dengan cara mengoptimalkan peran dari modal sosial atau sosial kapital. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara membangun jejaring atau memperkuat jejaring. Selain itu juga perlu ada kepercayaan yang tinggi antara petambak garam sesama petambak garam dan antara petambak garam terhadap pemerintah. Modal sosial ini penting ya untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap petani garam maupun akibat krisis global atau pemanasan global ini. Karena dengan modal sosial ini setidaknya upaya untuk merevitalisasi eksistensi dari petani garam untuk memperoleh kesejahteraan bisa tercapai. Potensi garam di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya kawasan Jerowaru, patut mendapat perhatian. Penguatan modal sosial antara berbagai komunitas lokal dalam bentuk sinergi fungsi koordinasi lintas stakeholder, khususnya antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat atau LPSDN, lembaga pemangku awik-awik, dinas terkait, dan aparat penegak hukum. Kedepannya, diharapkan penguatan modal sosial dapat membangkitkan iklim usaha yang baik pada masyarakat nelayan dan petani garam.